Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai bab 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar part 1. Ini adalah materi pertemuan pertama semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Rabu 26 Juli 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UTUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika Isna kalian subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Kompetensi dasarnya atau KD 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Kemudian bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis atau bilangan yang dipangkatkan. Kemudian bilangan pangkat dalam suatu perpangkatan disebut dengan eksponen. Kemudian bentuk umum bilangan berpangkat. Di sini ditulis A pangkat N itu artinya A kali A kali A kali A kali A kali dan seterusnya sampai kali A ini sebanyak N faktor. Nah, A disebut bilangan pokok atau basis, dan N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Contohnya, 5 pangkat 7 itu artinya 5-nya ada 7. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan kali 5. Nah, 5-nya disebut bilangan pokok atau basis, kemudian 7-nya disebut bilangan pangkat atau eksponen. Yang pertama, ini merupakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, yang pertama adalah perkalian pada perpangkatan. Nah, untuk mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama itu ditulis sebagai A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, di sini dicontohkan misalkan A. 5 pangkat 6 dikali dengan 5 pangkat 3 itu sama artinya dengan 5 pangkat 6 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 9. Kemudian contoh B, 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 8 dikali 7 pangkat 3 itu sama dengan 7 pangkat 4 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 7 pangkat 15. Kemudian yang C, 32 pangkat 6 dikali dengan 8 pangkat 4 itu sama dengan yang 32 itu sebagai 2 pangkat 5, kemudian pangkat ke-6, dan 8 itu 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan 4. Berarti 2 pangkat 30 dikali 2 pangkat 12. Artinya 2 pangkat 30 ditambah 12 sama dengan 2 pangkat 40. Kemudian sifat yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, memangkatkan suatu bilangan berpangkat itu contohnya di sini A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N itu akan sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Contohnya, A pangkat, A itu ada 3 pangkat 6 dipangkatkan lagi 3. Itu artinya 3 pangkat 6 kali 3 sama dengan 3 pangkat
18. Kemudian contoh yang B, 7 pangkat 5 dipangkatkan 6, itu artinya 7 pangkat 5 kali 6, atau 7 pangkat 30. Kemudian yang C, 625 pangkat 3 pangkatkan lagi 4. Itu yang 625 kita ubah menjadi 5 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan lagi 3. Kemudian dipangkatkan lagi 4. Jadi sama dengan 5 pangkat 4 kali 3 kali 4 sama dengan 5 pangkat 48. Kemudian yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Nah, memangkatkan suatu perkalian bilangan di sini contohnya adalah A dikali B dipangkatkan dengan N. Artinya A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya, 2 dikali 5 dipangkatkan dengan 4. Itu artinya 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Kemudian yang B, 7 kali 11 pangkat 5 itu artinya 7 pangkat 5 dikali 11 pangkat 5. Contoh yang ketiga, 3 kali 5 kali 7 pangkatkan dengan 8. Itu artinya 3 pangkat 8 dikali 5 pangkat 8 dikali 7 pangkat 8. Oke, paham? Kemudian sifat yang keempat, memangkatkan suatu perkalian bilangan berpangkat. Nah, memangkatkan suatu perkalian berpangkat, itu contohnya di sini adalah A pangkat P dikali dengan B pangkat Q dipangkatkan lagi dengan R. Itu artinya A pangkat P dikali R, kemudian dikali lagi dengan B pangkat Q dikali R. Contohnya di sini, poin A. 3 pangkat 5 dikali dengan 5 pangkat 7 dipangkatkan dengan 3. Itu artinya 3 pangkat 5 dikali 3 dikali dengan 5 pangkat 7 dikali 3. Jadi 3 pangkat 15 dikali 5 pangkat 21. Kemudian contoh yang B, 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 dikali 7 pangkat 6 dipangkatkan 2. Itu artinya 3 pangkat 2 kali 2 kali 5 pangkat 4 dikali 2 dan 7 kali 6 dikali 2. Jadi 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 8 dikali 7 pangkat 12. Kemudian sifat yang kelima, pembagian pada perpangkatan. Nah, pembagian pada bilangan berpangkat yang sama bilangan pokoknya. Jadi A pangkat M banding A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya di sini, poin A, 5 pangkat 9 dibagi dengan 5 pangkat 5, itu artinya 5 pangkat 9 dikurangi 5. Sama dengan 5 pangkat 4. Kemudian 75 pangkat 10 dibagi dengan 3 pangkat 4. Nah, yang 75 kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 3 kali 5 pangkat 2, kemudian dipangkatkan dengan 10, dan 3 pangkat 4. Nah, yang bilangan dikalikan kemudian dipangkatkan, hasilnya menjadi 3 pangkat 10, dikali dengan 5 pangkat 20. Nah, 20 itu dari 2 kali 10, kemudian dibagi 3 pangkat 4. Nah, kita gabungkan yang bilangan pokoknya sama. Berarti 3 pangkat 10 dikurangi 4 dikali dengan 5 pangkat 20. Artinya 3 pangkat 6 dikali dengan 5 pangkat 20. Oke. Kemudian sifat yang keenam, pemangkatan pembagian bilangan. Jadi A banding B atau A dibagi B dipangkatkan dengan M itu akan sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M atau boleh ditulis sebagai A per B pangkat M. Oke, contohnya di sini poin A. 3 dibagi 5 dipangkatkan 7, itu artinya 3 pangkat 7 dibagi dengan 5 pangkat 7. Kemudian yang poin B, 20 dibagi 5 pangkat 6 itu bisa langsung 4 pangkat 6. Yang 4 diubah menjadi 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 6. Jadi 2 pangkat 2 kali 6 sama dengan 2 pangkat 12. Atau dengan cara lain, 20 dibagi 5 pangkat 6 itu sama dengan 20 dibagi pangkat 6
kemudian dibagi dengan 5 pangkat 6. Jadi yang 20 menjadi 2 pangkat 2 dikali 5, kemudian dipangkatkan 6, kemudian 5 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 2 kali 6 dikali dengan 5 pangkat 6, kemudian dibagi dengan 5 pangkat 6. Nah, yang 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6 itu adalah 1. Jadi 2 pangkat 12 dikali 1 sama artinya dengan 2 pangkat 12. Oke, catatan di sini. Yang pertama, jika bilangan pokoknya atau basisnya merupakan bilangan komposit, artinya bilangan komposit adalah bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan lain. Maka harus dipecah terlebih dahulu dengan mencari bilangan hasil pembagiannya atau faktor primanya dengan cara pohon faktor. Oke? Contohnya di sini 100. Nah, 100 itu dipecah menjadi 2 kali 2 kali 5 kali 5. Berarti bisa ditulis sebagai 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Oke? Nah, contoh yang kedua adalah 72, itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Oke, kemudian contoh yang ketiga, 162 itu sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu artinya 2 kali 3 pangkat 4. Oke, paham? Kemudian nomor 7 atau sifat yang ketujuh adalah pangkat 0 dan pangkat negatif. Oke, di sini ada tabel. Yang di atas adalah 2 pangkat M, kemudian yang di bawah adalah hasilnya. Contohnya di sini, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, atau nilainya 8. 2 pangkat 4 itu 4, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 0 1, 2 pangkat negatif 1 itu artinya setengah, 2 pangkat negatif 2 itu adalah seperempat, 2 pangkat negatif 3 itu adalah 1/8, 2 pangkat 4 negatif 4 itu adalah 1/16, dan 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1/32. Nah, dari tabel tersebut kita peroleh 2 pangkat 0 sama dengan 1. Itu bisa disimpulkan jika A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Oke? Kemudian kesimpulan yang kedua adalah 2 pangkat negatif 6. 2 pangkat negatif 6 itu sama artinya dengan 1/2 pangkat 6. Artinya 1/64. Kalau di sini 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 itu sama artinya dengan 1/2 pangkat 3 atau 1/8. Maka diperoleh jika A pangkat negatif N itu sama artinya dengan 1/A pangkat N. Atau boleh ditulis sebagai 1/A pangkat N. Oke, paham? Nah, kemudian sifat yang kedelapan adalah hubungan bilangan pangkat negatif, pangkat pecahan, dan bentuk akar. Oke, contoh yang pertama adalah 1/2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/setengah atau 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Maka diperoleh 1/A pangkat negatif N itu sama bisa ditulis 1/A pangkat negatif N sama artinya dengan A pangkat N. Jadi kalau pangkatnya di bawah negatif, kemudian ditarik ke atas jadi positif. Begitu dengan sebaliknya. Oke, contoh yang kedua, 5 pangkat 2/3 itu berarti akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Maka diperoleh A pangkat M per N, boleh ditulis sebagai A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, perhatikan. Kemudian contoh yang ketiga adalah akar pangkat 3 dari 7 pangkat 4 itu sama artinya dengan 7 pangkat 4/3. Maka diperoleh akar pangkat N dari A pangkat M itu boleh ditulis sebagai A pangkat M per N atau A pangkat M dibagi dengan N. Oke, jadi di sini bisa disimpulkan
seper itu artinya pangkat min, atau kebalikannya, pangkat min itu artinya seper. Oke? Nah, sampai saatnya kita ke LKPD 1, bilangan berpangkat 41. Nah, tulislah bilangan berpangkat berikut sebagai bilangan berpangkat positif yang paling sederhana. Oke, yang paling sederhana. Oke, nomor 1, 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan seterusnya itu sama dengan berapa? Pangkat berapa? Oke. Kemudian yang kedua, 7 pangkat 9 dikali 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 10 dikali 7 pangkat 7 itu sama dengan berapa? Pangkat berapa? Kemudian yang ketiga, 3 dikali 5 dikali 7 dikali 13 dipangkatkan dengan 6. Itu sama dengan berapa pangkat berapa? Oke. Kemudian yang keempat, 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 7 pangkat 5 dipangkatkan dengan 8. Itu sama dengan berapa pangkat berapa? Oke, kemudian nomor 5, 1800 pangkat 7 itu sama dengan berapa? Pangkat berapa? Nah, caranya kalian pakai pohon faktor dulu yang 1800. Di pohon faktor dulu, baru dipangkatkan dengan 7. Oke, nomor 6. 5 pangkat 12 dibagi dengan 5 pangkat 6. Sama dengan berapa? Pangkat berapa? Kemudian nomor 7. 40 pangkat 9 dibagi dengan 5 pangkat 3 itu sama dengan berapa pangkat berapa? Kemudian yang ke-8, 5 pangkat 11 pangkatkan 7 itu sama dengan berapa pangkat berapa? Kemudian nomor 9, 32 dibagi 4 pangkat 5 itu sama dengan berapa pangkat berapa? Oke. Kemudian yang ke-10, 13 pangkat 4 dibagi 13 pangkat 4 itu berapa? Dan soal yang nomor 11 sampai nomor 15 itu adalah kalian tulis hasilnya ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Harus positif. Kalau tadi misalnya hasilnya negatif, kalian ubah supaya menjadi bilangan berpangkat positif. Oke, nomor 11. 5 pangkat 3 berbanding atau dibagi 5 pangkat 12. Itu sama dengan berapa pangkat? Kemudian nomor 12, 1/3 pangkat negatif 9 itu sama dengan berapa? Nomor 13, akar pangkat 3 dari 7 pangkat 5 itu sama dengan berapa? Kemudian nomor 14, 5 pangkat negatif 3 dikali 5 pangkat 4 itu sama dengan berapa? Kemudian yang terakhir adalah nomor 15, 7 pangkat 3 dibagi dengan 7 pangkat negatif 6 itu sama dengan berapa? Pangkat berapa? Oke. Nah, silahkan kerjakan LKPD 1 bilangan berpangkat dan bentuk akar part 1. Tulis jawaban kalian di buku tugas, kumpulkan langsung di sekolah pada saat jadwal tatap muka sesuai kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.